Hallelujah. Yes.
Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu, Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan kesehatan bagi kami semua. Sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan saudara kami semua untuk kami memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu besar kebaikan-Mu untuk kami semua. Dari hari ke hari kami rasakan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa yang harus kami buat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan? Selain kami kembalikan kesetiaan kami kepadamu. Pagi hari ini kami rindu memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menopang kami. Firman-Mu menolong kami. Firman-Mu menyembuhkan kami semua. Terima kasih Engkau buka jalan bagi yang tidak punya jalan. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Buat kami selalu ingat bahwa sesungguhnya masih ada seorang penolong bagi kami semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Kami tahu saat ini hadirat-Mu akan turun di tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Ricardo Nainggolan. Selamat beribadah di tempat kami. Puji nama Tuhan, kita akan sembah Dia dan kita akan angkat satu pujian karena salib-Mu.
salib-Mu kami hidup. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami disembuhkan. Haleluya. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian-pujian kami sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau bersuka karena Engkau Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari saudaraku kita bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita bersyukur karena Dia selalu baik dan sangat baik bagi kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Ricardo untuk menyaksikan cinta Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih buat Tante yang sudah memberi kepercayaan kepada kami. Saya Vira Valianti, istri dari Bapak Pendeta Ricardo Nenggolan ya. Kalau memang ada waktu dan ada kesempatan buat saya untuk menemani suami saya pergi melayani dimanapun berada ya. Karena dimana-mana Tuhan panggil kita, kita harus selalu siap. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tentunya menjadi seorang hamba Tuhan itu banyak sekali kesaksian dan pertolongan Tuhan yang kami alami. Dan tentunya ini membuat kami semakin cinta dan semakin setia kepada Tuhan. Untuk itu saya percaya melalui pujian yang singkat ini Bapak Ibu Saudara terberkati. Karena di zaman yang serba akhir ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang mulai tidak setia sama Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi cinta Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap murni iman kita, mengiring Dia sampai mati, sampai akhir. Ku tetap cinta, ku tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya.
terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa memuji pujian ini, sama-sama kita nyanyi. Tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Terpujilah Engkau Tuhan, ku tetap setia. Amin, haleluya. Ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, 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 ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani, sekali setia tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian, segala perkara. Haleluya.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi ini Bapa, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kami semua diberi kekuatan dan kesehatan, dan kami boleh bawa hidup ini datang dan beribadah ke rumah Tuhan. Kami perlu Yesus di dalam segala situasi dan keadaan. Kami perlu firman Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami kekuatan menghadapi segala situasi dan keadaan dunia saat ini. Kami hanya perlu firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menuntun langkah perjalanan hidup orang beriman yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengasihi kami, memperhatikan kami, menjaga kami, dan tidak membiarkan kami sendiri menjalani kehidupan di dunia ini. Saatnya ya Tuhan, setelah kami memuliakan Tuhan lewat pujian, kami mau menikmati firman Tuhan. Tuhan taruh di hati kami hati yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Jadikan kehidupan kami tanah hati yang baik, sehingga benih firman itu Tuhan boleh masuk tertanam, berbunga, berbuah, dan menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya kami tidak membenarkan diri dan memuliakan diri, tapi Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan sudah hentar perjalanan hamba-Mu suami istri Bapak Ricardo Nainggolan boleh tiba di tempat ini. Kami tahu ada maksud Tuhan untuk jemaat Tuhan di GPDI Bethel Bondowoso. Lewat berita firman Allah, lewat berita kebenaran, kami akan terima berkat yang luar biasa untuk menopang hidup iman kami, untuk menopang pelayanan kami, untuk menopang ibadah kami, pengabdian kami kepada Tuhan. Diberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, leader, singers, pemain musik, pribadi mereka masing-masing, LCD multimedia, semua diberkati. Kami semua yang hadir akan terima berkat firman Tuhan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua jemaat yang ada. Saya mengambil waktu beberapa menit saja. Saya sebagai yang tertua di tempat ini berterima kasih untuk seluruh doa-doa saudara-saudara semua yang sudah menyokong kami dalam doa, dan itu terbukti Tuhan mengerjakan yang terbaik. Adik kami yang ketiga, Vence, sudah dipanggil Tuhan dengan begitu indah caranya, dan kami hanya katakan Tuhan Yesus memberkati kepada seluruh jemaat yang mengingat akan kami sekeluarga. Itu saja, dan saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ricardo dari Surabaya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari bro. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali seperti istri saya tadi sudah sampaikan, kami mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama jemaat GPDI Bethel pada pagi hari ini.
Dan kepada Ibu Gembala yang kita banggakan, kami sampaikan terima kasih. Kami datang tadi malam dan disambut hangat oleh Ibu Gembala dan Pastori, beristirahat dengan nyenyak, bangun dengan tubuh yang diberkati, dan pagi ini siap melayani. Puji Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Saya percaya hal sama Bapak Ibu Jemaat alami dan beranjak dengan semangat dari rumah datang di gereja untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Puji Tuhan. Ya, supaya semua saja kita berdiri untuk membaca Alkitab kita. Gereja ini gereja otomatis ya, belum disuruh berdiri, otomatis berdiri gitu ya. Puji Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka tertekun di dalam iman, bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat GPDI Bethel Bondowoso yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita melihat profil seorang hamba Tuhan, seorang beriman, seorang pengikut Yesus. Namanya Paulus. Ada yang bernama Paulus di sini? Tidak ada ya. Tadi Ibu Gembala memperkenalkan beberapa. Ada Pak Rudi di jajaran majelis, ada Bu Lili di jajaran pendoa. Enggak ada yang bernama Paulus rupanya ya. Siapa di sini yang mau kelahiran cucu? Kalau coba bolehlah kasih nama Paulus ya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ini hamba Tuhan, pengikut Yesus, murid Tuhan, orang percaya yang luar biasa mengasihi Tuhan, luar biasa imannya, super pelayanannya. Ada sebuah buku yang ditulis begitu tebal, halamannya hampir 1000, tentang Paulus. Dan pada buku itu kita akan melihat bagaimana penulis mengangkat profil
Paulus menurut keterangan Alkitab hampir-hampir sama dengan Yesus. Ya. Ketaatannya, loyalitasnya, pengorbanannya, komitmennya, integritasnya, dan seterusnya. Tentu Yesus, kalau kita belah dadanya ya, untuk mengetahui isi hatinya, Yesus mau semua pengikut-pengikutnya menjadi seperti Paulus. Supaya semua hamba Tuhan GPDI seperti Paulus. Supaya semua jemaat GPDI Bethel Bondowoso seperti Paulus. Paulus yang menyerupai Kristus. Paulus yang hidup meneladani Kristus. Hari ini kita berada di zaman akhir, bahkan di penghujung zaman akhir. Tuhan tidak lama lagi datang, tanda-tandanya telah terlihat begitu tegas bahwa memang kesudahan segala sesuatu sudah di ambang pintu. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ya. Dan ini waktu untuk kita serius. Ini saat untuk kita sungguh-sungguh ya sepenuh hati, tidak lagi seada-adanya, tidak lagi sembarangan, tidak lagi sekenaknya, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memperhatikan ulang ayat 21 sampai ayat 28, pasal 14 seperti yang sudah kita baca tadi, kita melihat di sana Paulus memberitakan Injil, ya. Dan itu usaha keras, melebihi kerasnya usaha Benny Hinn, melebihi kerasnya usaha Billy Graham, melebihi kerasnya usaha siapa lagi yang bisa kita sebutkan, penginjil ternama modern. Kemudian terkonfirmasi bahwa Paulus memberitakan Injil tidak dengan seada-adanya, tidak dengan serampangan, bukan tanpa pengorbanan, bukan usaha yang mudah. Bahwa dia menginjil dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan penuh pengorbanan. Itu terkonfirmasi ketika pada ayat-ayat itu kita juga membaca keterangan memperoleh banyak murid. Ya. Puji Tuhan. Gereja ini besar. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan gereja kami di Banyuurip Wetan, Surabaya. Kapasitas tampung gereja kami normal itu 70 kursi. Ya, waktu pandemi sudah dibolehkan beribadah dengan prokes ketat seperti yang kita lakukan di sini pagi ini. Gereja itu hanya mampu menampung 24 orang. Dan karena itu sejak dibolehkan beribadah dengan prokes ketat, kami melakukan 3 kali ibadah, 7, 10, dan 5 sore. Gereja ini harus dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. Dan supaya jemaat GPDI Bethel yang hadir pagi ini belajar pada Paulus. Lalu ayat-ayat itu memberi informasi kepada kita, Paulus menguatkan hati murid-murid. Ya, berapa banyak dari kita yang seringkali malah melemahkan hati orang, membuat orang tawar hati, membuat orang sakit hati, membuat orang terluka hatinya, sampai dia menyanyi, sakitnya tuh di sini. Ya. Paulus tidak demikian. Dia menguatkan hati, menasihati, bukan menyesatkan, bukan ngompor-ngompori,
bukan provokasi. Ya, semoga Tante, Ibu Gembala kita tidak lelah-lelah mengingatkan anak-anak muda khususnya, mungkin ibu-ibu juga yang ibu-ibu sosialita. Kalau bermedsos, tulis yang baik, posting yang baik. Kalau dapat yang bagaimana, jangan diteruskan. Cukup sampai di tanganmu, kalau itu nggak ada gunanya, lempar di tempat sampah. Jangan ikut-ikut nyebarin haters, ya, ujaran kebencian. Menasihati, ya. Ini pertemuan yang sangat singkat dengan Ibu Gembala, ya. Tapi dalam pertemuan yang singkat itu kami dapat banyak masukan, nasihat, ya, inspirasi bahwa memang secara apa istilahnya, riwayat sekolah Alkitab, ya, saya lebih dulu sekolah Alkitab tahun 92 angkatan 38. Ibu Gembala sesudahnya, tapi secara pengalaman tentu Ibu Gembala jauh, ya, di depan saya, di atas saya. Nasihat, ya. Saya tahu jemaat GPDI Bethel Bondowoso mengerti firman Allah bahwa ini adalah maunya Tuhan, ini adalah perintah Alkitab, kita harus hidup saling menasehati. Ayat-ayat itu kemudian menyebut juga, informasi disampaikan kepada kita bahwa Paulus mengajar, ya, mengajar, mencerdaskan orang, memberitahu orang jawaban, membantu orang memecahkan persoalan, temukan solusi. Begitu peduli, pribadi yang sangat care kepada orang-orang di sekelilingnya. Demikianlah Paulus yang kita jumpai pada ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Dan menarik bahwa dalam pengajarannya Paulus berkata, kalau mau masuk kerajaan Allah harus banyak sengsara. Wah, ini teologi Alkitab. Kalau Bapak Ibu jemaat GPDI Bethel Bondowoso pernah dengar teologi berbeda dengan teologi ini, jangan percaya. Ini ajaran Rasul, ajaran Tuhan Yesus juga. Itu berarti, katakan sama-sama, berarti orang Kristen harus orang yang tahan menderita. Orang Kristen haruslah orang yang rela menderita. Orang Kristen haruslah orang yang sabar menderita. Ya. Saya nggak request lagu sebetulnya tadi kepada istri, tapi kok lagunya nyambung, ya, lumayan dengan apa yang saya mau sampaikan pada khotbah pagi hari ini. Tetap cinta, tetap setia walau banyak badai persoalan. Kemudian terkonfirmasi lebih kuat bahwa mereka melayani sungguh-sungguh sehingga memperoleh banyak murid. Dan banyaknya murid membutuhkan penata layanan. Ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini memberi lagi informasi Paulus memilih penatua. Ya, Ibu Gembala tadi memperkenalkan beberapa penatua atau majelis. Mereka dipilih untuk menopang pelayanan karena banyak orang, banyak jiwa memerlukan beberapa secukupnya orang untuk bersama-sama mengerjakan pelayanan. Puji Tuhan. Kita tidak boleh kerja sendiri, kita nggak boleh sibuk sendiri, kita nggak boleh pikul sendiri. Kita harus memberdayakan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus kerja bareng, kita harus tampil bareng, kita harus bergembira bersama dalam segala keadaan bersama.
Itu nilai, value yang kita bisa lihat pada Paulus. Supaya pada kita juga Tuhan temukan. Sebab kita sama seperti Paulus, pengikut Yesus juga, pelayan Tuhan juga. Menjelajah kota-kota, ya, menjelajah kota-kota. Kita jangan jadi orang Kristen yang nyaman di tempatnya sendiri, lalu tidak mau pikir apa kebutuhan orang di sana, apa kesusahan orang di sana, apa yang kita bisa buat mereka di sana. Ibu bapak jemaat GPDI Bethel Bondowoso yang dikasih oleh Tuhan, kita disebut gereja. Gereja dari kata eklesia, dua kata, dan kaleo, yang berarti dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan yang bagaimana? Melakukan firman Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelaku untuk semua perintah Tuhan. Supaya hidup tidak sama lagi seperti waktu dia belum dipanggil keluar. Supaya hidup tidak serupa lagi seperti waktu dia belum percaya. Supaya hidup menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Tidak seperti waktu dia hidup lama dalam kegelapan. Terang itu berdampak. Garam itu berdampak. Dan Yesus suka kalau orang-orang percaya kepadanya itu seperti terang dan garam. Betul apa betul? Puji Tuhan. Menceritakan perbuatan Allah. Nah, ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari semua yang saya sebutkan, mungkin ada value lain yang Bapak Ibu bisa temukan pada ayat 21 sampai 28. Kita melihat Paulus begitu berguna bagi orang lain. Kita melihat Paulus meletakkan dirinya untuk dinikmati. Kita melihat tampak Paulus tersaji bagai menu lezat untuk mengenyangkan dan menyenangkan orang-orang di sekelilingnya. Ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya beritahu dan ingatkan pagi ini, sebagaimana tentu berulang-ulang Ibu Gembala ajarkan kepada jemaat. Tuhan inginkan demikian atas kita semua. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, supaya hidup kita ini diletakkan, disajikan untuk dinikmati. Hidup kita ini hasil kerja Kristus, perbuatan Kristus, dilahirkan kembali, diciptakan baru untuk disajikan dan membuat senang, bahagia orang-orang di sekelilingnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekian banyak kita yang hadir adalah orang-orang yang rindu sukses, rindu berhasil. Tapi dengar baik, mungkin sudah banyak kali kita dengar ungkapan ini. Berhasil yang sejati, sukses yang sesungguhnya adalah saat kita menjadi orang berguna bagi orang lain. Punya toko banyak tapi tidak berdampak pada orang lain, apa guna? Punya harta banyak, ya. Kalau untuk kesenangan diri sendiri, pasti nanti arahnya kepada punya simpanan banyak, punya will banyak, dan dosanya makin banyak. Tapi kalau dia tahu hidupnya adalah terang, garam, dia tahu hidupnya adalah saksi, dia tahu hidupnya adalah pengikut Kristus, dia harus seperti Kristus menjalani hidup ini. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat, perhatikan ayat-ayat atau satu ayat yang sudah kita baca dan kita sandingkan dengan daftar pekerjaan, daftar aksi pada ayat 21 sampai 28 Kisah Rasul pasal 14. Sungguh Paulus menghayati betul apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi, memberitakan Injil, memperoleh banyak murid, menguatkan hati, menasehati, mengajar bahwa masuk surga itu harus siap mengalami banyak sengsara, mengajak orang bekerja bersama, menjelajah kota-kota, tidak tenang duduk diam sampai ke lemon di zona nyamannya, menceritakan perbuatan Allah. Kisah 1 ayat 8. Jadi orang Kristen bukan cuma rajin ke gereja, ibadah berbahasa roh, ya makan pun berbahasa roh, nyetir berbahasa roh, nawar bakul salak pun bahasa roh supaya bisa murah. Ya, bukan bahwa bahasa roh itu kasih karunia, karunia rohani, karunia Roh Kudus, tapi bahwa roh yang turun atas kita mentransformasi, mengubah, membaharui, sehingga ketika kita pergi kemanapun, saat kita berada di mana saja, dalam kondisi apapun, kita diberdaya, dibuat mampu hidup seperti Kristus. Representasi of Christ, itulah saksi, utusan, duta. Jadi kayak apapun kondisinya, istri itu ngelihat suami, ih kayak Yesus ya. Kayak apapun situasi dan keadaan, anak-anak itu lihat papa mamanya, kayak Kristus ya. Tidak ada waktu untuk memperlihatkan orang. Tiba-tiba kita ini seperti gerandong. You know gerandong? Gerandong. Bondowoso mungkin tidak ngerti gerandong ya. Bondowoso itu cuma dengar yang baik-baik aja. Yang gerandong nggak tahu ya. Haleluya. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung apa yang kita yakini bersama-sama, Tuhan tidak lama lagi datang. Saudara percaya Tuhan tidak lama lagi akan datang? Perhatikan supaya kita tetap menjadi berkat. Ya, ini temanya. Tetap menjadi berkat. Mungkin kita tidak sepandai Paulus dalam berkata-kata untuk secara sistematis mempresentasikan nilai-nilai kebenaran, mengkomunikasikan jalan kebenaran. Kita masih tetap bisa menjadi berkat. Kita masih bisa tetap menjadi berkat dengan kita menampilkan kehidupan yang berdampak. Karena saya beritahu jemaat sebagaimana sudah diketahui selama ini bahwa karakter, moralitas, perilaku hidup ini khotbah lebih kuat kepada orang daripada kata-kata yang indah, daripada kata-kata yang katanya sistematis, ilmiah dan seterusnya. Maka kalau orang sudah dengan karakter baik melakukan firman lalu memberitakan firman, wow, TOP. Yang banyak kita jumpa itu mantap bicaranya, tapi aduh payah di karakternya. Tapi mari Bapak Ibu jemaat GPDI Betel Bondowoso yang diberkati Tuhan, kita menjadi saksi. Kita cerita, kita saksikan baik secara verbal maupun non verbal. Aduh Pak Pendeta, saya ini gak bisa ngomong ya, apalagi nyanyi, ngomong aja fals ya.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Masih banyak hal lain yang kita bisa lakukan supaya kita tetap menjadi berkat. Tetap. Bahwa waktu ada semangat Paulus untuk menjadi berkat, ada semangat Paulus untuk bersaksi, ada semangat Paulus untuk meneladani Kristus. Halangan menghadang, rintangan menghadang. Kita belajar Alkitab sejak bertobat di pasal 9, dia tidak pernah surut semangat, tidak pernah mundur langkah untuk menjadi berkat. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu hanya membaca ayat 21 sampai ayat 28, itu sepertinya kegiatan biasa, itu rutinitas saja. Ya, mungkin sudah terjadwal. Tapi mari kita baca ayat 19. Kisah Rasul pasal 14 ayat 19. Supaya saudara tahu kenapa ayat 21 sampai 28 ini menjadi acuan tema tetap menjadi berkat. Karena di ayat 19 sudah perhatikan, sebelum kita lihat Paulus di ayat 21 sampai 28, perhatikan apa yang telah dia alami. Perhatikan apa yang terjadi padanya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Ini hoax, fitnah, ujaran kebencian. Jadi Bapak Ibu jemaat, hati-hati. Sekali lagi para jemaat yang bermedsos, hati-hati. Jangan sentuh barang ini. Viralkan hal yang rohani saja. Jangan terlibat pada aksi memviralkan hal yang gak jelas. Sebenarnya hanya provokasi penyesatan, ujaran kebencian. Sebab di Alkitab perkara-perkara itu yang menyulitkan orang percaya. Orang percaya siap sengsara dan pantang menyengsarakan orang. Gak ada yang bilang amin. Orang Kristen rela sengsara tapi pantang menyengsarakan orang. Jadi awas, jangan main medsos sembarangan. Itu bikin susah orang dan kita menjadi berdosa. Perhatikan. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ini kejadian tak lama sebelum Paulus tampil di ayat 21 sampai ayat 28. Rasanya sempat mati karena sudah ada gerak. Mungkin mereka perhatikan sudah tidak bergerak dadanya seperti manusia hidup pada umumnya, ada pompanya tuh, ada gerak ya, meski lambat tapi tetap tampak. Sudah tidak ada karena ratusan batu mendarat di dadanya, di kepalanya, darahnya mungkin sudah mulai melumuri seluruh tubuhnya, bahkan membasahi tanah di mana dia berdiri. Dan sesudah dia tergeletak tidak kuat lagi berdiri, orang-orang menyeretnya keluar kota. Mati. Saya yakin dalam pengalaman ini, Paulus ingat ketika dia menjaga jubah Stefanus. Dan di depan matanya saat menjaga jubah Stefanus, Stefanus mati dirajam. Tetap menjadi berkat, walau kerap rintangan menghadang. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang jemaat sedang gumuli pagi ini. Begitu beratkah Bapak Ibu jemaat mengucap syukur dan katakan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Ini kesempatanku untuk membuktikan kemurnian imanku. Aku beriman untuk bukan dapat apa-apa. Aku beriman sebab aku telah terima segalanya. Keselamatan hidup kekal. Terakhir yang saya mau share kepada saudara. Tetap menjadi berkat itu prokes keselamatan. Tetap menjadi berkat itu protokol keselamatan.
tetap menjadi saksi, tetap hidup seperti Kristus, itu prosedur keselamatan. Salah protokolernya, nggak ada keselamatannya. Salah prosedurnya, gagal hasilnya. Saya tidak sedang mengajarkan keselamatan kita karena perbuatan baik. No. Keselamatan tetap kasih karunia. Keselamatan hanya karena iman kepada penebusan Kristus. Tapi iman yang bagaimana, kawan? Iman yang nyata pada prokes, prosedur keselamatan, protokol keselamatan, protokol, prosedur, aturan tetap, sistem yang tidak berubah dengan hasil yang sama. Pernah nonton bagaimana mie instan yang kita konsumsi itu diproduksi? Mulai dari dia bahan mentah dalam bentuk tepung, tepung apalah mereknya. Kemudian dia adonan. Kemudian dibentuk, dikeringkan menjadi kepingan-kepingan, dikemas kecil, rasa soto, rasa bakso dan sebagainya, sampai kepada kemasan dos. Sekian banyak keping plastik di dalam dos. Itu tetap Bapak Ibu, ini yang namanya protokol, ini yang namanya prosedur. Itu tetap. Kalau tepung keluar dari prosedur, enggak jadi mie. Kalau adonan tercecer keluar dari jalur, enggak jadi mie. Yang jadi mie adalah yang tetap diproses, yang tetap di protokolnya, yang tetap jadi berkat, itulah yang selamat. Walau sengsara tetap ikut Yesus, walau menderita tetap seperti Yesus, itu yang selamat. Maka Yesus mengumpamakan dalam Matius 25 ayat 31. Domba-domba itu tergolong selamat. Kenapa? Karena mereka kasih Yesus makan waktu lapar. Mereka kasih Yesus minum waktu Yesus haus. Orang-orang itu tanya, kapan kami lihat kau haus? Kapan kami lihat kau makan? Orang-orang ini pengikut Yesus yang tetap menjadi berkat. Bukan untuk cari nama sampai mereka udah gak sadar apa saja yang baik yang sudah mereka lakukan. Bukan untuk menjadi top, bukan untuk cari popularitas sampai mereka udah gak ingat apa saja yang baik yang mereka sudah buat. Tuhan mencatat, Tuhan menginventarisir. Kalau tidak pada prokes, imannya patut dipertanyakan. Kalau tidak pada protokoler, kalau tidak pada prosedur, imannya patut dipertanyakan. Karena kalau tidak, dia tidak jadi mie. Kalau tidak, dia nggak masuk sorga. Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru, bukan orang yang rajin ke gereja. Meski rajin ke gereja itu baik saudara, tapi itu belum selamanya. Kalau cuma karena rajin ke gereja, kursi Bapak Ibu lebih rajin ke gereja. Bentar lagi Bapak Ibu pulang, kursinya masih di gereja. Ya, apa hebatnya rajin ke gereja? Ya, jangan sombong rajin ke gereja. Kursi ini lebih rajin dari saudara, ya. Di gereja terus dia. Tapi Yesus berkata, tetapi yang melakukan kehendak Allah, yaitu tetap menjadi berkat. Dalam kondisi apapun. Stay at home bukan alasan untuk kemudian tak peduli lagi kepada orang di sekeliling kita. Pandemi justru ini keadaan yang memanggil kita untuk peduli. Justru ini kondisi yang sedang berteriak, ayo gereja, mana kalian? Ayo pengikut Yesus, di mana kalian? Kami menunggu. Orang Kristen egois karena kesulitan demi kesulitan mulai terjadi akhir zaman ini. Justru semakin menjadi supaya kita selamat.
Semua mau selamat. Semua pasti selamat. Asal komitmen tetap menjadi berkat. Apapun kondisinya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh kasih karunia-Mu kami nikmati lagi hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dari awal sampai dengan saat ini kami bersekutu di bait Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sayang kepada kami. Dan pagi ini Engkau mengingatkan kami, membimbing kami. Kami mau belajar seperti Paulus. Dia hidup mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dia alami tak pernah menyurutkan semangatnya untuk hidup menjadi berkat. Dia lakukan firman Allah. Dia menderita, dia tidak menggerutu. Bahkan disiksa, dianiaya, dia tidak bersungut. Dia tetap melangkah maju dengan memandang kepada Yesus. Dia melangkah maju, rajin, bersemangat. Sebab dia tahu hidup yang tak boleh kami harus mengutamakan hidup yang sesungguhnya. Kami harus pandang sorga yang telah Tuhan Yesus siapkan. Supaya jangan karena perkara yang sementara kami kehilangan perkara kekal. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus turun atas kami. Penuhi, pimpin kami. Supaya kami tetap menjadi berkat. Dan kami selamat pada akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mengerjakannya dengan setia. Kami mengucap syukur terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pelayan. Puji nama Tuhan, kami keluarga besar GBDI Bethel Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ricardo Nainggolan yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan mengadakan persembahan, mungkin ada pengumuman. Kalau tidak ada, kita akan berdoa buat persembahan. Saudara Lili akan pimpin di dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh kembali hadir di tempat ini untuk beribadah tempat ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan berikan hati yang tulus dan tangan-tangan yang tulus juga Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat lewat firman-Mu, dan kami peraskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan angkat satu pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segala
anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Dan kita akan angkat satu pujian, Ebenezer. Kita angkat kedua belah tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya
supaya kami tetap Tuhan, tetap setia, tetap taat kepadamu, mengiring Engkau, karena yang kami rindukan adalah mahkota yang berharga. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan, kalau kami diingatkan kembali apa yang harus kami kerjakan. Sungguh Tuhan, kemampuan kami terbatas, tetapi kami mohon Roh Kudus selalu Tuhan mendampingi, menuntun kami, menguasai kami. Firman-Mu telah berhenti, tetapi Tuhan biarlah benih-benih yang sudah ditabur tertanam di hati kami masing-masing, supaya bertumbuh dan berbuah, supaya dapat membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat tingkah langkah kami Tuhan. Karena kami tidak mampu berkata-kata, hanya Engkau Tuhan yang mengolah semuanya. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan yang sudah melayani baik dalam pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan, mereka pun melayani Engkau. Tamborin Tuhan, semua hari ini mereka memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk yang sakit, Engkau lawati mereka dengan kesembuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang dalam masalah Tuhan Engkau tolong Tuhan, beri jalan keluar. Kami berdoa untuk Bapak dari Ibu Giok Li Ho yang menyiapkan diri akan dioperasi Tuhan. Tuhan beri keberanian, beri kemampuan supaya dia dapat Tuhan menerima apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidupnya. Kalaupun jadi operasi, Engkaulah dokter di atas segala dokter yang akan mendahului semua ini. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah Tuhan apa yang sudah kami sampaikan, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terulur, membawa persembahan, membawa milik-Mu dengan baik Tuhan. Engkaulah pembalas berkat semua ini Tuhan. Apa pekerjaan yang Kau percayakan sebagai guru, karyawan, berwira swasta, bahkan menjadi aparat, menjadi dokter Tuhan. Pakai mereka semua menjadi saluran berkat. Biar nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang hadir. Pernikahan mereka yang lama, baru, Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka dapat menampilkan semua apa yang Kau inginkan menjadi berkat untuk orang lain. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, bahkan anak-anak takut akan Engkau, supaya mereka bisa Tuhan menerima berkat lewat orang tua mereka, lewat tuntunan orang-orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Menjadi doa kami pada pagi hari ini, sebentar sore biar Kau kirimkan mereka ibadah kembali, mendengar kembali firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan akhirnya bila mana mereka akan pulang, tuntun, pelihara, jaga, tibakan di rumah dengan baik. Kendaraan apapun yang mereka pakai, jauh dekat, Engkau yang menyertai. Terpujilah Engkau. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang besar ini pulang ke rumah masing-masing, menjadikan berkat, cinta, kasih sayang, bahkan anugerah Allah. Bawa semua dengan iman sampai nanti Dia menjemput kita kembali. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Ebenezer, Ebenezer.